Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung di sini bersama dengan kita. Ada Bapak Kakandrek, Bapak Sabar, dan juga ada Ibu Eka dari Direktorat Kinerja. Kami ucapkan selamat datang Bapak, Ibu di forum kami di siang hari ini, pagi ya menjelang siang. Mohon maaf, ini terkesan pesertanya juga belum memenuhi quorum, tapi kami mulai Pak izin. Kemarin juga kami sampaikan lewat surat, namun hari ini sekiranya menjadi awal yang baik untuk kita mulai. Mohon izin juga menyampaikan kembali Bapak bahwa saat ini Bapak Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian lagi berada di Papua Pegunungan, Papua Tengah, sementara menjalankan sosialisasi terkait disiplin ASN, ya perkawinan dan perceraian. Saat ini tadi juga sempat dihubungi, kami dihubungi dari pihak Pemprov Papua Tengah, disampaikan bahwa sosialisasinya sementara tengah dimulai. Tetapi mohon izin Bapak Ibu menyampaikan bahwa rapat kita di hari ini juga direkam, sehingga nanti akan kami sampaikan tembusannya kepada pihak yang tidak sempat hadir, namun sudah tergabung dalam forum admin kinerja. Mohon izin Bapak Ibu, jangan terlalu tegang juga, izin Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa. Pagi ini saya rasa ini satu momentum bagi kita untuk bergerak. Jadi lebih jelasnya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya berikan kesempatan kepada Bapak Kakak Andrek untuk menyampaikan kata sambutan membuka secara perdana pelaksanaan coaching klinik yang sedianya akan dilaksanakan secara online maupun offline. Kesempatan saya berikan kepada Bapak untuk menyampaikan kata sambutan di pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Jo atas kesempatan diberikan kepada kami. Yang saya hormati para kepala BKD, BKPP, BKPSDM, BKPSDA, sewilayah kerja Kantor Regional 9 BKN Jayapura di 4 provinsi, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, atau yang mewakili dari unit kerja terkait di lingkungan masing-masing. Yang saya hormati Direktorat Kinerja ASN, Badan Kepegawaian Negara, atau yang mewakili dalam hal ini kami lihat ada Bu Eka yang sudah hadir di Zoom meeting, dan juga rekan-rekan lain. Bapak Ibu sekalian, uh, rekan-rekan dari kantor Regional 9 BKN Jayapura yang tadi dilaporkan sedang melaksanakan tugas Kabit PTSK-nya, tapi ada 2 orang atau 3 orang yang membackup. Selain moderator, ada 2 orang lagi fungsional yang nanti akan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi bagi kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, di sini hujan sangat lebat saat ini. Jadi speakernya saya agak keras sedikit karena nggak pakai headset, supaya terdengar. Tiba-tiba saja hujan ya, cukup lebat saat ini. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih karunia dan perkenannya kita dapat berjumpa pada acara coaching klinik sistem informasi kinerja BKN berdasarkan Permenpan nomor 6 dan 7 tahun 2022. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana surat yang kami telah sampaikan kepada seluruh pegawai ASN di instansi pemerintah wilayah kerja Kanrek 9 BKN Jayapura terkait dengan uh, implementasi kebijakan percepatan sistem informasi kinerja melalui surat nomor 300 dan seterusnya tanggal 23 Oktober yang lalu, yang ditujukan kepada seluruh pegawai ASN di wilayah kerja. Yang pertama,
pertama adalah disampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat implementasi kinerja sesuai dengan kebijakan yang berlaku sebagai tindak lanjut terhadap berbagai kendala yang dialami instansi maupun pegawai di wilayah kerja. Yang kedua adalah saran agar setiap instansi itu harus terlebih dahulu memastikan semua data unit kerja telah terinput pada sistem informasi aparatur sipil negara (IHR) dan profil pegawai sudah sesuai dengan data terkini yang teknisnya merupakan kewenangan tanggung jawab dari bagian pengelola data kepegawaian khususnya admin kinerja dan admin SIASN instansi. Yang ketiga, dalam rangka memaksimalkan hasil pelaksanaan coaching, maka diwajibkan setiap pihak yang telah mengikuti kegiatan ini agar menggunakan fitur e-kinerja dan minimal telah selesai menyusun SKP individunya. Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini coaching klinik ini karena perdana kita masih try out ya seperti itu. Ini hari ini adalah terkait dengan pengenalan e-kinerja. Walaupun dalam berbagai kesempatan sebelumnya ini sudah selalu disosialisasikan. Namun tidak ada salahnya kalau ini dilakukan secara berulang-ulang ya untuk lebih mempertajam. Yang kedua adalah penyusunan SKP jabatan pimpinan tinggi. Pak Ibu sekalian, jadi ini yang target kita hari ini cukup untuk pengenalan dulu ya, istilahnya kita warming up dulu ya, pemanasan, karena semua urusan itu selalu dimulai dengan pengenalan ya, baru nanti kita dalami dan seterusnya nanti akhirnya menjadi pekerjaan rutin sehari-hari. Nah, di lampiran surat kami juga mengelompokkan pembagian tugas ini berdasarkan syarat pendaftar ya, berdasarkan status. Jadi kami bagi tiga. Yang pertama itu adalah pengelola kepegawaian dari instansi pengelola kepegawaian. Artinya ada BKD, BKPP, BKPSDM. Itu yang disebut tadi pengelola kepegawaian dari instansi pengelola. Yang kedua adalah itu adalah pengelola kepegawaian dari instansi non pengelola. Artinya itu adalah unit kerja di luar pengelola tadi, yaitu seperti organisasi perangkat daerah, SKPD dan seterusnya ya. Itu nanti dijelaskan oleh teman-teman apa-apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga adalah PNS-nya sendiri atau PNS yang bersangkutan. Nah, tiga ini adalah apa namanya sesuatu yang akan bisa dikolaborasikan nanti, karena kalau hanya satu saja entitas yang bekerja tentu tidak bisa. Tiga-tiganya harus bekerja bersama-sama agar hasilnya juga maksimal. Jadi tidak bisa itu diserahkan pada pegawai saja. Nah, di sini masih tertulis Pak Jo nanti supaya dikoreksi. Di situ masih ada My SAPK dan beberapa waktu yang lalu sudah di launching My ASN. Jadi mungkin itu hanya nomenklatur saja, tetapi fungsinya tetap sama. Ya, dari SAPK kan kita sudah beralih ke SIASN. Nah, kemudian My SAPK itu menjadi My ASN. Tetapi fungsi-fungsi fitur-fiturnya masih yang lama ya, jadi tidak hanya istilah. Cuman jangan digunakan lagi istilah SAPK maupun My SAPK. Ya, yang ada saat ini adalah SIASN dan My ASN. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti coaching klinik sistem informasi e-kinerja BPN Apa itu? berdasarkan Permenpan 6 dan 7 tahun 2022
pada para peserta dan juga uh, untuk apa pengelola atau fasilitator baik dari BKN Pusat Jakarta dan maupun dari Kanrek 9 BKN Jayapura yang telah meluangkan waktu dan selalu setia mendampingi Kanrek 9 BKN Jayapura untuk kita sama-sama mengejar ketertinggalan yang saat ini kita perlukan untuk ditingkatkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Jo. Silakan dilanjutkan coaching klinik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi institusi kita, dan juga bagi secara perorangan sebagai individu PNS. Demikian, terima kasih dan saya akhiri. Tuhan memberkati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang luar biasa dan juga kesediaan menyampaikan kata sambutan pada pembukaan kegiatan kita di hari ini. Dengan ini saya memohon juga kesediaan dan mengucapkan selamat datang juga. Ini untuk orang yang di Jakarta nih Kak Eka. Shalom, selamat pagi Kak. Shalom, selamat pagi. Apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Puji Tuhan, aman Kak. Ya, izin Kak, ini menyampaikan juga kegiatan kita di hari ini akan dimulai, tetapi mungkin izin memohon kesediaan Ibu untuk menyampaikan hal-hal apa yang sekiranya dapat dipedomani untuk mencermati langkah strategis yang diambil di hari ini. Mungkin itu saja. Mohon kesediaan Ibu sebelum kami memulai kegiatan di hari ini. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya hormati Pak Sabar, Kepala Kantor Regional 9, BKN Jayapura. Yang saya hormati Kepala BKD, BKPSDM, wilayah kerja dari Kantor Regional 9 Jayapura. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk inisiasi dari Kanrek 9 Jayapura yang mengadakan acara coaching klinik ini. Ada berhubungan dengan surat edaran BKN nomor 16 tahun 2023 bahwa mulai tahun depan untuk layanan kenaikan pangkat itu menggunakan aplikasi yang sudah terintegrasi dengan SIASN. Oleh karena itu, kegiatan pagi hari ini merupakan salah satu langkah strategis untuk percepatan penerapan aplikasi sehingga Bapak Ibu dapat menerima layanan maksimal dari BKN. Terkait penerapan aplikasi sendiri, ada beberapa hal yang Bapak Ibu dapat garis bawahi. Yang pertama adalah tentu saja adanya sinergi dan kolaborasi antara Bapak Ibu semua dengan komitmen yang penuh dan juga bersama dengan Kantor Regional 9 Jayapura. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu kami harapkan dapat mengurutkan atau berkoordinasi erat lagi dengan Kanrek terkait UNOR karena penggunaan aplikasi ini berkaitan erat dengan UNOR di organisasi Bapak Ibu. Dan yang ketiga tentunya adalah kerja besar bagi Bapak Ibu untuk menularkan semangat penerapan aplikasi ini kepada pegawai yang ada di instansi Bapak Ibu masing-masing. Kami di sini siap untuk selalu membantu Bapak Ibu. Langkah pertama dari coaching klinik ini betul tadi disampaikan Pak Kakandrek adalah kita kenalan terlebih dahulu, kemudian setelah kenalan mungkin menjadi paham lalu terbiasa sehingga akhirnya penerapan EKIN ini dapat menjadi salah satu keseharian sebagai cara Bapak Ibu mengelola kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi. Jika Bapak Ibu dalam penyusunan SKP itu yang pertama adalah tentu saja menyusun SKP JPT karena kita harus menerapkan prinsip cascading di mana pekerjaan dibagi habis dari atas sampai ke bawah dan penyusunan SKP JPT itu berdasarkan perjanjian kinerja. Jika Bapak Ibu belum memiliki perjanjian kinerja,
nanti kita bisa berangkat dari SOTK ataupun dari POK Bapak Ibu sekalian dalam penerapannya. Jika Bapak Ibu sudah memiliki perjanjian kinerja, maka tinggal memindahkan saja. Saya pikir demikian dari kami. Besar harapan kami Bapak Ibu penuh semangat karena ini adalah hal baru. Belajar hal baru tuh kayak kenalan tuh kayak kalau mau PDKT sama pacar gitu ya. Zaman dulu waktu masih muda atau ini semua masih muda nih. Jadi eh, kita kenalan dengan aplikasinya, excited, pelan-pelan nanti bisa saling memahami terkait aplikasi dan bisa diterapkan. Demikian dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dan kami harapkan terdapat partisipasi aktif dari Bapak Ibu semuanya. Baiklah, saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Jayapura, Cakep. tidak lupa makan ketupat. Nah, Awali asli. pagi dengan ceria, agar coaching klinik kita bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak. Kasih Kasih. ibu atau kakak ini. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita menginfokan ya Pak, bahwa posisi kantor regional itu terkonek betul dengan kantor pusat. Nah, kebetulan Direktorat Kinerja ini adalah unit di mana kami dulu sewaktu CPNS kami belajar di sana. Jadi walaupun saya di kantor regional 9, karena terkait kinerja, ya belajar ini kan lagi pada latsar nih. Jadi belajarnya sama Direktorat Kinerja. Seperti begitu Bapak Ibu Kakak-kakak sekalian. Jadi fasilitasi kinerja juga terkonek dengan Direktorat Kinerja. Kami dari bidang pengembangan juga terkonek dengan beberapa direktorat dan juga kedeputian. Dan oleh karena itu memang tugas di Papua yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak dan menyambung penyampaian dari KEK memang sungguh sangat berat ya. Namun tiada yang mustahil selama kita sendiri ada niat ya. Izin Bapak Kakandrek, izin Ibu Eka, saya akan memaparkan hal-hal simpel di hari ini. Kita cuma hanya overview sebagaimana menyambung yang disampaikan oleh Kak Eka terkait apa yang perlu diperhatikan ketika kita menyusun SKP. Kenapa kita nyentuh pertamanya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita hanya bicara terkait SKP jabatan pimpinan tinggi. Karena jikalau kita pakai kinerja, otomatis Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian harus menyelesaikan penyusunan SKP JPT-nya terlebih dahulu, terlepas dari teknis aplikasi. Jadi JPT-nya dulu selesai, baru unit-unit kerja di bawahnya bisa menyusun. Nah, izin Bapak Kakandrek, Ibu Eka, mungkin saya langsung masuk saja ke beberapa hal yang perlu diperhatikan menyambung penyampaian dari Ibu Eka tadi terkait hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Nanti sesi keduanya izin Bapak Kakandrek, izin Ibu Eka, saya akan coba tunjukkan kira-kira implementasi e-kinerja di internal BKN bagaimana. Jadi contoh yang sudah jadi mungkin saya akan pakai. Overview-nya kita pakai yang sudah ada di bidang pengembangan dan supervisi kepegawaian. Izin share materi. Izin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apakah paparannya sudah kelihatan? Sudah, sudah, Udah kelihatan. sudah Iya, muncul. udah. Hmm.
Oke, udah muncul Jo, udah. Oke, baik Bapak Ibu Saudari, kita akan mulai. Izin Bapak, agenda kita pada paparan pertama di hari ini yaitu terkait bagaimana sebenarnya posisi kita menanggapi kendala yang ada di Papua. Sebagaimana kita ketahui bersama, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SKP jabatan pimpinan tinggi. Salah satu target utama sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Eka, bahwa kita betul-betul butuh yang namanya dokumen perjanjian kinerja. Akan tetapi kondisi yang terjadi di Papua, hal ini ada instansi yang sudah pakai, ada pula instansi yang belum memakai dokumen perjanjian kinerja. Bagaimana solusinya? Sebagaimana sering disampaikan oleh salah satu pimpinan kami di BKN, bahwasanya show must go on. Artinya segala sesuatu harus tetap berjalan. Dengan apapun kondisi, kami kantor regional harus pastikan Bapak Ibu saudara-saudari bisa mendapat solusi jalan terbaik tapi dengan catatan tidak nabrak aturan, ya. Nah, mungkin secara sederhana di sini saya sampaikan, sebelum kita menyusun SKP jabatan pimpinan tinggi, mungkin ini satu perubahan yang luar biasa, di mana dahulu kita bilang kalau hal-hal teknis terkait perencanaan itu merupakan urusannya orang program, urusannya orang perencanaan sendiri, bahkan pegawainya tidak tahu. Nah, satu hal yang harus kita rubah Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kinerja yang dilaksanakan oleh pegawai harus terkonek dengan kinerja yang diinginkan menjadi target dari instansi tersebut. Sebagaimana tergambar ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada konteks perencanaan nasional di sini, yang kita berbicara di sini yakni terkait dengan apa itu perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja itu dia muncul di pemerintah daerah. Nah, konteks hari ini, izin Bapak Kakandrek, Ibu Eka, mungkin saya ingin persempit. Hari ini kita akan berbicara hanya konteks pemerintah daerah saja. Karena kebetulan fokus di hari ini adalah pesertanya dari Pemda, jadi kita akan mempersempit langsung. Secara umum, tahapan penyusunan SKP untuk jabatan pimpinan tinggi. Nah, ini yang ingin kita rubah. Pertama, melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen rencana strategis instansi, unit kerja, dan perjanjian kinerja unit kerja. Nah, izin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mungkin ingin saya sampaikan, dahulu kita seringkali menganggap bahwa menyusun SKP artinya mengisi apa yang dikerjakan. Namun semua sudah berubah saat ini Bapak Ibu. Kita harus betul-betul melihat apakah yang kita kerjakan sudah sesuai dengan tupoksi, sudah merupakan upaya untuk mencapai target kinerja dari organisasi, ataukah kita hanya kerja tanpa terkonek dengan apa yang diinginkan dan ingin dicapai oleh organisasi atau institusi di mana Bapak Ibu saudara-saudari bekerja. Makanya disampaikan pada tahap pertama yang harus diperhatikan adalah melihat gambaran keseluruhan dengan memperhatikan SOTK. Akan tetapi rata-rata di Papua, terutama di wilayah DOB, peraturan tentang organisasi dan tata laksana instansi belum selesai disusun. Nah, nanti ada solusinya sebentar saya paparkan. Lanjut ke tahap kedua, yaitu menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi Bapak Ibu kita harus sudah berubah, bukan lagi SKP berbicara terkait saya masih bekerja atau saya masih merencanakan mengerjakan sesuatu, tetapi ketika kita sudah masukkan dalam SKP, kita bicaranya lebih pada hasil yang diharapkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tahapan ketiga menyusun manual indikator kinerja untuk jabatan pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Nah, izin Bapak Ibu, mungkin ingin overview sedikit. Kalau kita dilihat dari kondisi rata-rata tidak semua belum menerapkan perjanjian kinerja. Apabila sudah menerapkan perjanjian kinerja, kita bisa bicara lebih lagi terkait dengan manual indikator kinerja. Langsung saja masuk ke intinya.
Nah, izin Bapak Ibu saudari sekalian, kalau dalam paparan ini nanti sudah dilengkapi dengan fitur QRIS ya. Jadi bisa langsung di-scan pakai handphone. Di situ nanti muncul aturan terkait ya. Nah, yang dimaksud dengan tahapan melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen rencana strategis instansi dan unit kerja, kita harus melihat dari kepala daerah sebenarnya. Kepala daerah menurunkan rencana kinerja kepada jabatan pimpinan tinggi di bawahnya lewat apa? Nah, caranya adalah melihat dari Renstra dan perjanjian kinerja. Itu secara umum, akan tetapi permasalahan di Papua rata-rata yang secara umum informasi yang ingin diakses atau dibutuhkan oleh pegawai baik dari level pimpinan maupun pelaksana sekalipun sulit, yaitu dokumen perencanaan kinerja instansi. Ini menjadi satu pergumulan kita bersama. Saya yakin dan percaya suatu saat pasti semuanya akan baik. Mohon izin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebagai contoh yang saya sampaikan di sini terkait PPID, bisa nanti disimak bukan istilahnya bukan promosi, tapi lebih pada best practice ya. Pelajaran yang paling baik yang dapat kita lihat contohnya adalah pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Kalau bisa dilihat, dibuka di website resmi pemerintah kabupaten. Di situ resmi di PPID-nya semua informasi yang dibutuhkan ada. Ya, mulai dari dokumen perjanjian kinerja, mulai dari Renstra dan sebagainya. Nah, kemudian di sini bagaimana kaitannya antara RPJMD tujuan sasaran pemerintah dengan SKPD dan pejabat struktural. Kaitannya sederhana Bapak Ibu. Kalau di kepala daerah kita berbicara visi misi, kalau di tataran SKPD atau pimpinan instansi di SKPD, kita berbicara rencana aksi. Apa yang dilakukan dari visi misi kepala daerah tersebut ingin diwujudkan. Tetapi harus ingat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selain kepala SKPD adalah pejabat pimpinan tinggi, dia beda dengan kepala daerah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Karena kepala daerah lebih condongnya pejabat politik, sedangkan pejabat pemerintahan adalah kepala SKPD. Dalam hal ini, apa yang disusun pemerintahan juga harus merujuk dengan dokumen nasional. Nanti kita lihat keterkaitannya lebih jelas. Jadi gambaran overview secara umum, masalahnya terletak pada informasi yang dibutuhkan, sulit diperoleh. Solusinya adalah kita seolah-olah menyelam sambil minum air ya. Jadi sambil menyusun SKP, sambil menggunakan e-kinerja, kita mulai lakukan perbaikan. Nah, oleh karena itu disampaikan yang menjadi solusi kita terhadap permasalahan yang terjadi di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan adalah mengarahkan SKP untuk menyusun SKP, mengarahkan setiap ya ASN untuk menyusun SKP, contohnya hari ini SKP JPT, sebagai langkah awal pembenahan dan perbaikan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jangan semua merasa rendah diri, kami kurang bagus dan sebagainya, tidak usah dipikirkan. Saya selalu sampaikan di forum, apa yang menjadi masalah pemerintah daerah itu juga merupakan pergumulan kami di kantor regional. Jadi sambil menyusun SKP, sambil belajar hal-hal apa yang belum dibuat. Contohnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Eka, kami belum ada perjanjian kinerja sembari SKP jabatan pimpinan tingginya. Jadi sudah pasti, sudah ada modal juga untuk buat perjanjian kinerja. Lanjut, menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi ya. Contoh untuk SKP JPT kadangkala banyak yang salah artikan. SKP JPT sama persis dengan JAJF, salah. Proses pengisiannya juga berbeda, beda jauh dengan SKP JAJF. Karena kunci suksesnya penjenjangan kinerja ya, istilahnya SKP, apa yang dikerjakan oleh atasan terkonek ke bawahan sampai ke level terendah, semuanya terletak di SKP JPT. Apabila di SKP JPT kita salah menyusun, apalagi sekarang Bapak Ibu saudara-saudari kita pakai e-kinerja, itu lebih beresiko. Resikonya satu, nanti unit kerja atau pegawai yang berada di bawah tidak kebagian kerjaan karena salah nyusun SKP JPT-nya. Itu masalahnya. Kalau di sini dilihat Bapak Ibu, kita kan sambil belajar.
Nah, solusi SKPJPT menurut saya yang kita bisa pelajari dari aturan terkait yaitu Peraturan Mendagri nomor 86 2018 ya. Itu ketentuan umum penyusunan ya untuk hal-hal yang dibutuhkan karena SKPJPT kan memperhatikan perjanjian kinerja. Berarti apa? Harus ada dokumen-dokumen lainnya, resra dan sebagainya. Di sini ada 3 solusi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami tawarkan. Apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan memperoleh bahan untuk menyusun SKPJPT, kita bisa memakai yang namanya referensi terkait, kita bisa memakai yang namanya regulasi, dan paling terakhir kita bisa mengutip dari dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Sebenarnya dasar hukumnya dari mana Bapak Ibu? Di sini saya ada kutip, yaitu pasal 127 Permendagri 86 2018, yaitu dikatakan di sana bahwa berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, bertujuan menjamin kesesuaian antara program kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perakhiran maju disusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Jadi, kalau misalkan logika sederhananya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahan yang kita butuh saat itu misalnya tidak ada, kita naik satu level ke atas, bahannya lebih tinggi. Misalkan kita butuh perjanjian kinerja, tapi pada realnya tidak ada perjanjian kinerja, kita naik ke Renstra atau Renja SKPD. Yang penting kita tahu apa saja yang dibutuhkan. Masuk ke paparan selanjutnya. Nah, ini opsi pertama yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian terkait masalah yang terjadi, yaitu kita memakai yang namanya referensi. Nah, ini yang sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa tadi saya singgung terkait PPID ya, atau website harus resmi, harus maksudnya ada berbagai informasi yang dibutuhkan minimal ya Bapak Ibu, Renstra atau RPJMD di daerah. Karena dengan buka dokumen itu saja, contohnya ini adalah RKPD ya, atau yang saya coba potong dari salah satu website ya. Contoh di sini dari Bapeda Provinsi Jawa Timur. Di sini kan sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu, kalau dilihat di situ ada tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, tujuan, sasaran. Yang menjadi bahan yang dibutuhkan untuk menyusun SKP jabatan pimpinan tinggi adalah kita mencari apa yang menjadi sasaran strategis, apa yang menjadi indikator kinerja individu pimpinan atau seringkali kita sebutnya indikator kinerja utama instansi ya. Jadi kalau misalkan contohnya saya dari Kabupaten A, dari SKPD saya mau nyusun SKP jabatan pimpinan tinggi. Kami belum ada perjanjian kinerja. Renja kami juga yang ada tahun lalu. Ya bisa pakai basis data tahun lalu untuk nyusun. Kalau sampai tidak ada di tataran instansi bisa naik langsung secara umum. Contohnya RP JMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Renstra Daerah ya. Itu solusi pertama Bapak Ibu. Kalau dilihat di slide di sini, yang saya cari di sini kalau ingin nyusun SKP JPT-nya, opsi pertama ya, apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Contohnya di sini tujuan dan sasaran tahun 2020 sampai 2024. Tujuannya meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Berarti apa Bapak Ibu? Ini sudah jadi sasaran strategisnya yang hendak dicapai. Ini bisa jadi modal untuk bikin perjanjian kinerjanya. Ini juga bisa jadi modal untuk bikin SKP jabatan pimpinan tingginya untuk sasaran strategisnya. Nah, indikatornya di sini ada persentase dan nilai evaluasi. Nah, ini contoh nyatanya ya Bapak Ibu. Jadi yang kita pakai, saya sarankan kalau untuk opsi pertama paling idealnya karena di tingkat instansi ya, SKPD ingin buat SKP untuk kepala-kepala dinas, kita bisa pakai yang namanya RKPD. RKPD dengan memperhatikan apa yang menjadi urusan utama dinas tersebut. Itu lebih enak. Jadi tinggal kita lihat yang menjadi urusan dinas itu kita pakai untuk referensi SKP JPT-nya. Kita lanjut ke opsi kedua.
Nah, opsi kedua ya, opsi kedua ini untuk ketika kita berhadapan dengan instansi maupun yang belum sempat menetapkan dokumen rencananya, ya rencana kerjanya atau renjanya. Sementara kita dikejar, contohnya kita dikejar deadline untuk buat SKP-nya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya adalah dengan melihat dokumen satu level ke atasnya, ya regulasi yang lebih tinggi. Contohnya di sini saya coba ambil ini dari arah kebijakan penyusunan RKPD tahun 2022. Jadi ada Permendagrinya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pasti banyak yang bertanya, ini apa yang dibicara oleh Pak Jo ini? Yang saya maksudkan begini Bapak Ibu. Kalau memang dokumen yang perencanaan yang tingkatan di bawahnya tidak ada, kita merujuk saja ke tingkatan di atasnya. Dalam hal ini, setiap tahun anggaran sebenarnya oleh Mendagri, mereka selalu menerbitkan keputusan Mendagri terkait apa yang menjadi acuan penyusunan RKPD tiap tahun anggaran. Ya, itu selalu sudah diterbitkan. Ini contohnya Bapak Ibu. Misalkan kalau kita ambil dari segi opsi kedua berdasarkan peraturan, di pemerintah daerah kita bisa pakai pedoman penyusunan RKPD, dan kalau untuk Papua jangan lupa Bapak Ibu, jangan sampai kita salah kaprah ini Bapak Ibu. Saya seringkali melihat kalau kita di Papua kan ATM kan sistemnya. Adopsi, tiru, pakai ya. Tapi kita nyasar, kita lupa satu hal Bapak Ibu. Jangan lupa apapun yang dilakukan selalu ingat kita Papua Otsus. Nah, cara untuk mengingatkan bahwa kita Otsus, kita berpedoman pada penyusunan RKPD-nya secara nasional, tetapi jangan melupakan rencana induk percepatan pembangunan Papua di dalamnya. Ya. Contoh nyatanya di sini Bapak Ibu, saya hanya melihat dari ya nomenklatur perencanaan ya, perencanaan keuangan daerah di sini sudah bisa dapat. Sudah bisa dapat butir SKP untuk JPT untuk pimpinan instansi ya. Contohnya di sini urusan pendidikan. Misalkan ini kepala dinas pendidikan. Kinerja yang diharapnya tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah. Sasaran strategi saya ambil dari situ. Untuk indikator kinerja individu atau indikator kinerja utama instansi, itu tinggal diambil apakah indikatornya itu masuk ke provinsi ataukah masuk ke kabupaten atau kota. Kita bisa pilih dari situ. Beserta dengan targetnya, sudah jadilah salah satu butir untuk SKP jabatan pimpinan tinggi. Izin saya lanjut lagi Bapak Ibu. Ada satu opsi terakhir ya. Opsi terakhir ini akhirnya jalan paling terakhir sudah. Kalau misalkan tadi kita pakai referensi perencanaan tidak ada, kita mau pakai apa? Peraturan, susah cari satu persatu harus cek ya. Yang paling gampang dan yang paling dekat kita pakai daftar pelaksanaan anggaran DPA ya. Ini contohnya, kalau DPA kan ditetapkan untuk setiap instansi kan setelah ada peraturannya tentang APBD, terus ada rencana berpatokan pada rencana kerja ya perangkat daerah, dan ada dua keluarannya di situ ya, DIPA dan DPA. Nah, di sini saya berikan contoh kalau kita ingin mengutip dari DPA ya Bapak Ibu. Contohnya di sini rata-rata kan kita kalau bicara DPA kan kita bilang print outnya SIPD ya, SIPD Kemendagri. Nah, di dalam dokumen pelaksanaan anggaran di sini yang kita lihat betul-betul apa yang menjadi sasaran program, capaian program dan indikator yang ada. Nah, cara paling simpelnya kalau misalkan di dalam DPA kita belum tergambar secara umum ya, kita bisa langsung rinci, kita lihat subkegiatannya bicara tentang apa. Nah, tapi ini agak ini ya Bapak Ibu, kita buka perjanjian kinerja, bukan perjanjian kinerja, kita buka DPA-nya, kita terjemahkan ya informasi yang di dalam DPA ke dalam apa yang menjadi nomenklatur perencanaan daerah. Contohnya di sini, ini contoh yang saya pakai ini untuk yang menangani urusan kepegawaiannya Bapak Ibu. Nah, dokumen pelaksana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, nomor DPA-nya dari situ, urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, bidang urusannya adalah kepegawaian, programnya adalah program kepegawaian daerah. Yang menjadi fokus perhatian kita adalah indikator dan targetnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada indikator dan targetnya? Kita tinggal lihat
kegiatan atau subkegiatan itu berbicara tentang apa, ya. Dalam subkegiatannya sini berbicara tentang koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan P3K. Nah, kalau kita masuk ke nomenklatur perencanaan, ya nanti saya sertakan juga. Ini saya rasa juga nomenklaturnya sudah banyak tersebar di daerah ya. Ketika dari kantor regional datang sosialisasi, kami selalu sampaikan. Ini sebagai bypass yang dipakai untuk penyusunan SKP jabatan pimpinan tinggi, yaitu kode bidang urusan program. Contohnya, bidang urusan atau programnya ini untuk nomenklatur 2021 Bapak Ibu yang sampai sekarang masih dipakai. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan P3K. Kinerja yang diharapkan ya, ini kinerja yang diharapkan ini terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPK. Indikatornya jumlah dokumen kegiatan, koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan P3K. Jadi pertanyaannya, bagaimana untuk SKP JPT-nya? Yang kita pakai untuk SKP JPT-nya kalau memang mau pakai basis DPA, kita pakai indikatornya saja. Karena indikatornya lebih pada capaian, bukan teknis pelaksanaannya, ya. Ada dua makna di sini ya Bapak Ibu. Ada yang kinerja, ada yang indikator. Kalau kita berbicara ketataran JPT, dia lebih larinya ke indikator. Nah, saya rasa Bapak Ibu saudara-saudari yang lebih mengetahui posisi di daerah sebenarnya bagaimana. Namun kami melihat situasi yang ada, kami coba memberikan solusi. Jadi secara umum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada 3 solusi yang kami tawarkan. Ya. Di sini gambaran umumnya, langkah pertama yang harus Bapak Ibu saudara-saudari pahami untuk JPT, pahami dulu jenis urusan, ya. Setiap dinas kan pasti ada jenis urusan yang dilaksanakan, setiap badan pasti ada jenis urusan yang dilaksanakan. Ketika kita sudah berpegang teguh, kami menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ini. Nah, sudah bisa jadi rujukan, tinggal dibuka saja. Mau ada dokumen organisasi dan tata kerja atau tidak, tinggal buka di aturan kementerian terkait, tinggal buka di aturan Kemendagri contohnya bagi SKPD yang berada di bawah sekretariat daerah. Yang penting tahu dulu instansinya kerja bidang urusan apa dulu. Kalau sudah tahu akan lebih enak lagi ya. Nah, kemudian ada 3 pilihan Bapak Ibu saudara-saudari. Pertama, kita pakai referensi perencanaan ya. Kalau referensi perencanaan kalau ada, contohnya kayak tadi, saya ada RKPD, saya ada Renstra, ya, saya ada Renja perangkat daerah. Apa yang saya cari dari Renja dan dokumen-dokumen itu untuk menyusun SKP pimpinan saya? Caranya simpel, Bapak Ibu saudara-saudari. Kita cari apa yang menjadi sasaran strategis, apa yang menjadi indikator kinerja. Nah, izin Bapak Ibu, cara sederhana kemarin saya sempat sampaikan untuk kita identifikasi ya, kita identifikasi secara sederhana, kita tahu yang menjadi sasaran strategis dan indikator kinerjanya sederhana Bapak Ibu. Sasaran strategis berarti apa? Apa yang hendak dicapai dalam waktu 5 tahun ke depan, apa yang hendak dicapai. Bahasanya pun akan kelihatan di SKP-nya Bapak Ibu. Kita akan tahu itu sasaran strategis dan jadikan SKP jabatan pimpinan tinggi, itu akan kelihatan. Kelihatan di bahasanya seperti begini. Apakah di situ ada peningkatan? Bahasanya akan meningkatnya, misalnya meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian terhadap penerima layanan, ya, atau meningkatnya kualitas. Istilahnya yang lebih luas ya, itu meningkatnya, menurunnya ya, terwujudnya, tercapainya, itu kita sudah tahu, itu tataran jabatan pimpinan tinggi dan itu namanya sasaran strategis. Apa yang hendak dicapai ke depannya. Nah, kemudian bagaimana dengan indikator kinerja? Kalau kita berbicara terkait indikator kinerja ya, yang ingin dicari berarti kita berbicara apa yang dipakai untuk mengukur Bapak Ibu. Nah, ini yang kadang-kadang saya lihat di Papua ada satu perbedaan ya. Kalau di pengalaman kami di Kementerian Lembaga rata-rata kan enak tuh karena indikatornya secara nasional sudah ada kan di major project ya RPJMN nasional itu sudah ada. Tapi bagaimana di daerah? Kita harus betul-betul memperhatikan peraturan gubernur atau peraturan bupati terkait RAPBD ya dan segalanya. Itu harus diperhatikan baik-baik baru dibuat. Solusinya bagaimana ya? Solusinya bagaimana? Nah, untuk indikator kinerja ada 2 bentukan yang seringkali saya lihat Bapak Ibu. Ada yang pakai murni
keluaran dari SIPD, ya, indikatornya seperti yang tadi saya tunjukkan dari DPA, itu indikator keluaran SIPD boleh dipakai, tidak masalah Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau mau yang global lagi, yang model seperti kementerian berarti apa? Pakai saja yang merupakan indikator dari kementerian terkait. Contohnya, BKD dan BKPSDM, BKPP, BKPSDA. Kan nanti buat SKP jabatan pimpinan tingginya kan berarti buat PK juga. Contohnya, misalkan di BKN, kami ada yang namanya indikator kita bilang indeks apa? NSPK ya, NSPK. Terus kita ada bilang namanya indeks profesionalitas ASN. Itu bisa jadi salah satu rujukan yang dipakai sebagai indikator kinerja dari dinas yang sebenarnya koordinasinya terhubung langsung dengan kementerian lembaga terkait. Itu juga bisa. Tapi saya rasa praktiknya Bapak Ibu sudah dari lebih paham ya. Itu untuk perencanaan, referensi. Kita lihat yang di atasnya, dokumennya ya. Kemudian kedua, regulasi. Apabila, ini yang seringkali saya temui Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. PNS datang, unit kerja datang, tidak ada dokumen sama sekali. Kami di Papua harus bisa mengakomodir semua situasi yang ada. Baik, tiada bahan sama sekali, bisa bikin tapi satu syarat. Ini ikut aturan. Nah, itu yang mungkin kita perlu jaga. Karena, mohon maaf Bapak Ibu bukan ingin mempersulit, kami juga menyadari bahwa beban kami lebih pada membina ya, mengarahkan, bisa saja, instan langsung, shortcut jadi saja, asal jadi bisa saja. Tapi kami mengingat bahwa ada aturan yang mengatur. Minimal, kalau aturan di bawahnya, aturan teknis di daerah belum ada, regulasi di atasnya sudah diikuti. Contoh izin Bapak Ibu saya ingin sampaikan. Misalkan, di sini regulasinya ada ya, pisahkan dua jenis indikator. Urusan SKPD, non-urusan. Nah, kenapa saya bilang regulasi kita wajib pisahkan urusan SKPD dan non-urusan? Artinya begini, ada urusan wajib yang ada di pemerintahan daerah ya. Itu saya rasa Bapak Ibu kakak di daerah lebih tahu. Kami dari kementerian sebenarnya kita belajar sama-sama ya. Yang menjadi tantangan ketika bikin SKP jabatan pimpinan tingginya, kalau kita pure hanya bicara soal urusan SKPD itu toh, itu perspektif penerima layanannya ada di situ. Tapi kalau kita bilang perspektif internal organisasi atau instansinya tidak akan ada sama sekali. Artinya, bidang-bidang teknis dapat kerjaan, tetapi rumah tangga dinas, contohnya sekretaris, ya, kasubag-kasubag di bawahnya tidak akan dapat kerjaan sama sekali. Kalau sudah diinput diaplikasikan cascading sistemnya. Harus ada di pimpinan yang bisa dikaitkan dengan unit kerja di bawahnya. Itu tantangannya. Jadi pisahkan dulu apa yang memang teknis itu urusan punyanya dinas, kemudian apa yang ada di setiap dinas ya. Rata-rata kalau misalnya saya spill itu kita bilang urusan kepegawaian perangkat daerah, kita bilang urusan kita bilang ke program terkait perencanaannya, perencanaan, pelaporan, penyusunan RKA dan sebagainya, kan di setiap SKPD ada. Dan itu memang harus muncul juga di SKP jabatan pimpinan tingginya. Terlepas dari tadi ya, apa yang menjadi urusan utama. Kemudian terakhir, izin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita pakai DPA, ya, yang kita ambil apa? Lihat program, subprogram, kegiatan yang ada, gunakan referensi nomenklatur perangkat daerah sebagai acuan pencantuman indikator kinerja utama. Semua bisa. Mau tidak ada bahan sekalipun, kita rujuk aturan secara nasional. Kemudian bagaimana prakteknya? Ya, langkah kedua, ini sudah masuk praktek Bapak Ibu. Bagaimana SKP jabatan pimpinan tinggi? Ini sering saya sampaikan ke daerah Bapak Ibu. Kita bukan bicara format, yang kita bicara logika berpikir untuk isi format itu. Itu yang perlu ditanamkan bersama. Langkah kedua, kalau tadi kita sudah tahu asalnya dari mana, opsinya apa saja yang diberikan oleh kantor regional. Langkah kedua yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi. Ekspektasi maksudnya apa Bapak Ibu?
Apa yang ingin dicapai di tataran pimpinan? Ingat, yang membedakan Apa deh? yang ingin dicapai di tataran pimpinan, bukan yang ingin dicapai di tataran pejabat struktural atau pelaksana. Berarti yang tadi, kuncinya kita dari BKN kalau kita lihat sekilas saja di SKP Bapak Ibu kita bisa tahu. Itu SKP JPT atau JAJF. Kita lihat dari jenis bahasanya. Terlepas dari formatnya yang berbeda Bapak Ibu. Kita sudah bisa identifikasi. Apakah ini JPT atau bukan. Dari bahasa sederhana yang tadi saya sampaikan. Nah, ada satu yang menjadi tantangan terbesar Bapak Ibu terkait dengan SKP JPT. Apa yang perlu kami isi, Pak Jo, Adik Jo? Apa yang perlu kami isi? Kami sama sekali tidak tahu untuk isi indikatornya. Rata-rata kami di daerah pun tidak dapat sama sekali dokumen perencanaan. Kami buta betul soal perencanaan. Dan itu hanya urusan orang program dan sebagainya. Saya ingin rubah Bapak Ibu. Paradigma ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu dalam penyusunan SKP JPT. Ada yang namanya perspektif. Perspektif ini bisa menentukan Bapak Ibu, kira-kira indikator kinerja ini ditujukan untuk siapa? Indikator kinerja utama ini. Kalau dilihat di slide ya, ada dua jenis kinerja dari pimpinan. Pertama, kinerja yang utama, kinerja yang tambahan. Nah, kinerja yang utama nih Bapak Ibu ketika susun SKP JPT-nya ya. Ketika bikin SKP JPT-nya kan akan pilih yang namanya aspek-aspeknya. Nah, kemudian akan timbul pertanyaan, saya pilih aspek ini atas dasar apa? Ya, saya berikan tambahan ini atas dasar apa? Nah, dasarnya itu kalau kita berbicara perspektif penerima layanan ya, perspektif penerima layanan. Ketika perspektif penerima layanan kita harus tahu ya, misalnya seringkali penerima layanan itu kita bilang indeks atau survei kepuasan masyarakat ya, SKM. Itu kalau secara umum ya. Jadi berarti apa yang kita ukur Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian? Yang kita ukur siapa yang menjadi target kita, apa yang diharapkan dari keberadaan instansi kita di situ. Karena apa? SKPD beda dengan instansi toko atau pun hal-hal lain yang swasta di luar sana. Yang kami kejar bukan profit, yang kita kejar apa? Masyarakat merasa puas dengan pelayanan instansi. Makanya kita harus tahu siapa target kita, apa yang diharapkan dari instansi kita, apa kelebihan kita. Itu untuk perspektif penerima layanan. Berarti bentuknya apa? Seperti yang tadi, survei kepuasan masyarakat ya, itu dijadikan salah satu untuk mengukur. Kemudian ada kedua, kalau ada muncul di pilihan SKP jabatan pimpinan tinggi juga namanya perspektif proses bisnis ya. Kalau proses bisnis, kita ingin mengetahui sebenarnya dari apa yang kita jadikan sebagai indikator itu terkait atau tidak dengan pengelolaan internal instansi ya. Bagaimana pengelolaan instansi itu? Berarti kita berbicara tentang reformasi birokrasi biasanya. Kalau untuk proses proses bisnis. Ini biasanya indeks RB dan sebagainya ya. Ini masuknya di proses bisnis. Nah, kemudian ada nomor 3, penguatan internal. Nah, Bapak Ibu kalau pilih penguatan internal itu saya berikan gambaran itu cuma 3 hal saja Bapak Ibu. Kalau kita bilang perspektif penguatan internal. Di penguatan internal itu hanya berbicara terkait sumber daya manusia, hanya berbicara terkait informasi telekomunikasi atau SPBE ya. Apakah ada program software yang dipakai untuk pelayanan lebih baik? Termasuk kita berbicara tentang organisasional ya. Jadi bagaimana upaya organisasi mengembangkan atau instansi mengembangkan dirinya supaya bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Ya.
Baik, sepertinya sudah bergabung kembali ya untuk Kanrek 9. Mohon maaf Bu, terkick Oke, tadi jaringan putus ya. silakan. Izin. Jo, ini nanti ada praktek untuk masuk ke aplikasinya nggak untuk showing? Kita akan overview Bu terkait bagaimana bentukan dan isiannya. Dalam hal ini saya akan memberikan contoh dari bidang pengembangan punya. Oke, Jadi saya akan oke, overview langsung ke peserta. Bagaimana ya, kita cascade dari Bapak Kakandrek. Ya, oke, ya, oke. oke, silakan dilanjut Jo. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kakak sekalian ini posisi sinyal ini. Ini Papua naik turun naik turun. Ya, saya share kembali lagi yang paparan yang tadi kita berlanjut lagi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Saya akan lebih percepat lagi supaya kita bisa view ya kira-kira isi dari Ekin bagaimana. Nah, tapi izin Kak ingin menyampaikan kembali ini ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan dalam pembentukan indikator kinerja. Ya, yang pertama perspektif penerima layanan tadi sudah dibahas ya. Perspektif proses bisnis, perspektif anggaran, penguatan internal. Sekarang ada yang namanya perspektif anggaran. Nah, kalau perspektif anggaran itu sebenarnya dia lebih pada tahapan ya, akuntabilitas, pertanggungjawaban ya dari kinerja seorang pimpinan tinggi. Jadi kalau kita bicara di dalam lingkup pemerintah daerah ada yang namanya KPD, ada yang namanya evaluasi kinerja keuangan daerah dan evaluasi sakit. Nah, itu kalau kita daratkan konsepnya ke pemerintah daerah. Saya rasa Bapak Ibu saudara-saudari lebih lebih memahami ya. Di sini kami cuma berikan gambaran secara umum. Kemudian ada lagi ya. Hmm, ya. Nah, gambaran umumnya seperti begini ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kalau kita ingin menyusun SKP JPT, bypassnya bagaimana? Kalau sampai sudah tidak ada bahan yang kami butuhkan untuk menyusun SKP JPT, tapi the show must go on. Caranya bagaimana? Pakai standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi. Ini solusi yang kami tawarkan. Ya, pakai Permenpan 3829 atau Kepmenpan 409 2019. Kemudian kita identifikasi bahan yang dimiliki, ketahui sasaran strategis instansi serta urusan dalam indikator dan sebagainya. Simpelnya seperti begini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita ingin menyusun SKP jabatan pimpinan tinggi, ada izin Ibu Eka kebetulan izin Kak, ini kami juga selalu kirim bahan ini juga ketika pelaksanaan eh, BIMTEK ke daerah, kami sertakan, yaitu Standkom JPT, standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi. Menanggapi kondisi yang seringkali di Papua, bahan yang dibutuhkan tidak ada, uraian tugas jabatan tidak ada. Jadi kami sering selipkan aturan ini juga. Ini khusus untuk SKP jabatan pimpinan tinggi, kami pakai pendekatan standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi. Di situ kan sudah lengkap dari keputusan Menpan 409 2019. Di situ sudah dimunculkan, misalkan nama jabatannya, urusan pemerintahannya, kode jabatan, ikhtiarnya dan sebagainya. Izin Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, ingin menyampaikan bahwa informasi yang dapat dipakai dari keputusan Menpan 409 2019 itu dimulai dari bidang urusan pemerintahan. Kira-kira kepala dinas itu dia menyelenggarakan bidang urusan pemerintahan apa dulu? Sehingga ketika kita punya bahan-bahan yang ada di tangan, Renstra dan sebagainya, kita ada gambaran jelas. Kita mau bicara urusan apa yang dilaksanakan oleh dinas. Simpelnya begini, ada peraturan bupati, ada peraturan gubernur. Dalam peraturan bupati, peraturan gubernur akan disebut dinas A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang itu sudah jadi modal Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu cari ya apa yang sebenarnya sasaran strategis, indikator kinerja utama dari instansi tersebut ya.
Jo, apa kamu Ya, terpental lagi, Jo? masih masih Oh, oke. terhubung, Kak. Oke, takutnya hilang. Iya, lanjut lagi, Kak. Ini kalau tadi standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi, kita pakai 409 ya. 409 kalau sudah ada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tinggal pakai itu kita sudah tahu. Oh, kepala dinas A, kepala dinas B, ikhtiar jabatannya ini, ya. Sudah ada gambaran umumnya. Hanya saja masalahnya nanti ketika sasaran strategis dan indikatornya. Oke. Kemudian, bagaimana gambaran umum indikator kinerja yang ingin kita ambil dan kita masukkan ke SKP jabatan pimpinan tinggi. Contohnya Bapak Ibu, saudara-saudari, ini saya pakai dari RPJMD Provinsi Papua ya untuk 2023. Misalkan di dalam nomenklatur tadi, jabatan pimpinan tinggi, standar kompetensinya yang kita cari untuk kita tahu indikatornya, kita lihat indikator kinerja jabatannya, Bapak Ibu. Ya, di dalam indikator kinerja jabatan, ini contohnya indikator kinerja jabatan Kepala BKP SDM. Ya, indikator kinerja jabatannya indeks profesionalitas ASN, persentase kasus aduan yang diselesaikan sesuai standar, persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi, meningkatnya kualitas penataan SDM aparatur dan sebagainya. Ini artinya kita sudah ada modal awal, Bapak Ibu saudara-saudari. Nanti akan kelihatan di contohnya ya Bapak Ibu. Saya akan pakai contoh pendekatan pakai standar kompetensi saja. Kemudian contoh yang kita pakai RPJMD ya. Kalau di sebelahnya, kalau Bapak Ibu lihat di situ ada yang namanya RPJMD. Ini contoh yang ada di Papua ya. Yang kita lihat dari RPJMD yang kita harus cari pertama ya. Yang harus kita cari pertama, kita sudah tahu tadi kan apa itu urusan yang diselenggarakan oleh dinas ya. Kemudian kita tinggal cari ya bidang, kalau sudah tahu bidang urusannya Bapak Ibu saudara-saudari gampang buka RPJMD, tinggal lihat, kita tinggal cari saja bidang urusan yang diselenggarakan apa ya. Indikator kinerjanya, ingat Bapak Ibu, indikator kinerja outcome, lebih tepatnya outcome atau dampak ya, karena ini tataran pimpinan. Nah, di sini contohnya S13 ya, strategi 13, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan publik, pemerintahan dan pelayanan publik. Di situ kita lihat indikator kinerja program yang terkait. Nah, sudah dapat modal Bapak Ibu. Sasaran strategisnya saya sudah dapat, indikator kinerjanya sudah dapat, tinggal dimasukkan saja ke dalam SKP jabatan pimpinan tinggi. Pakai pendekatan apa? Ya bidang urusan. Karena setiap SKPD kan melaksanakan urusannya masing-masing. Contohnya seperti begini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah ini sebenarnya Bapak Ibu kan ada format SKP, tapi saya lebih condongnya kasih simplifikasi seperti begini, kasih simpel saja. Kalau ketika kita berbicara SKP jabatan pimpinan tinggi ya, yang ingin kita lihat apa yang menjadi sasaran strategis instansi. Kemudian kita cari tahu indikatornya apa, kita cari tahu target dan satuannya apa. Itu saja. Kalau contoh di sebelah kiri Bapak Ibu, kalau di sini dilihat sasaran strategisnya meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ini contoh dari RPJMD Provinsi Papua. Indikatornya adalah jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK sesuai tupoksinya 120 orang, cakupan ketersediaan data. Kalau pakai RPJMD bisa jadi SKP jabatan pimpinan tinggi selama ya selama di dalam bidang urusan yang diselenggarakan oleh unit kerja tersebut. Kemudian yang sebelah kanan itu yang paling simpel Bapak Ibu, hanya pakai standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi. Hanya saja kita harus bisa memetakan Bapak Ibu, apakah sasaran itu bahasa yang ada dalam indikator-indikator yang dimunculkan di dalam standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi itu sifatnya indikator atau sasaran strategis. Seperti tadi saya berikan bocorannya Bapak Ibu bahwa lihatnya kalau sasaran strategis berarti ada meningkatnya ya dari kondisi yang ada sekarang eksis ke depannya lebih baik meningkatnya. Yang kondisi sekarang misalnya buruk jadi berkurang, kondisi buruknya dengan kata menurunnya ya, dari yang tiada menjadi ada, terwujudnya, terciptanya ya. Itu bahasa untuk sasaran strategisnya. Sedangkan indikatornya ya,
Indikatornya ada di sini. Indeks profesionalitas, persentase kasus aduan, persentase. Nah, ada yang jumlah, ada yang rasio, ya. Seperti begitu, Bapak Ibu. Kemudian, lanjut lagi. Ini contohnya, Bapak Ibu. Ketika kita masukkan di dalam SKP Jabatan Pimpinan Tinggi. Contoh seperti yang tadi kita pakai dari RPJMD Provinsi. Sasaran strategis kita tinggal masukkan Bapak Ibu. Meningkatnya kapasitas akuntabilitas. Indikator kinerjanya tinggal dimasukkan. Jumlah ASN, cakupan ketersediaan data, cakupan penyelesaian administrasi dan sebagainya. Dan target. Di sampingnya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita harus pilih perspektif. Inilah yang tadi saya paparkan terlebih dahulu. Kita harus paham betul isi perspektif itu apa. Ya, kenapa ini bisa jadi perspektif penerima layanan? Mengapa ini bisa menjadi proses bisnis? Mengapa ini bisa jadi penguatan internal? Mengapa ini bisa menjadi perspektif keuangan? Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau tadi kan kita sudah bicara banyak terkait perencanaan. Sekarang ketika kita sudah buat SKP-nya, kalau manual tidak masalah Bapak Ibu. Tapi ketika kita bilang kita ingin menjadikan SKP di dalam e-kinerja, itu masalah baru Bapak Ibu. Karena kita harus betul-betul mempertimbangkan ya. Apakah yang saya buat di pimpinan saya ini bisa turun ke bawahannya atau hanya di bidang teknis saja. Kami di sekretariat dinas ini tidak dapat kerjaan sama sekali. Itu jadi masalah besar Bapak Ibu. Ya, itu jatuhnya di perspektif ya. Kalau penerima layanan ini lebih sering dinas itu pelayanannya ke daerah bagaimana, ke wilayah kerjanya bagaimana, bagaimana kepada stakeholder penerima layanannya, semuanya penerima layanan. Kalau proses bisnis bagaimana dinas atau SKPD itu ke dalam pelayanannya meningkatkan tata kelolanya sendiri. Dalam hal ini kalau proses bisnis Bapak Ibu, saya mohon maaf tadi lupa menyampaikan, kalau secara umum di pemerintahan secara umum kita tahunya kepuasan masyarakat, tambah ada satu. Kalau Bapak Ibu sempat lihat-lihat terkait evaluasi pemerintahan daerah, kita akan berbicara SPM, standar pelayanan minimum. Itu juga harus diperhatikan. Untuk proses bisnis bisa pakai itu juga. 3 hal ini ya Bapak Ibu. Apakah indikator sudah terkait dengan bidang urusan instansi atau belum? Apakah dapat di-cascading? Karena pakai kinerja harus bisa di-cascading. Apakah sudah masuk ke tataran outcome? Apakah yang tadi yang sudah sampai ke tataran yang untuk mewujudkan ya, untuk meningkatkan, untuk menurunkan ya, itu harus ya. Oke. Kemudian metode cascading ada terbagi ya Bapak Ibu. Ada secara langsung, ada secara tidak langsung. Ini saya rasa Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa memakai hal ini dan mempraktikannya setiap kali di tempat kerja ya saya rasa. Nah, metode cascading ini terbagi atas cascading secara langsung dan tidak langsung. Ini langsung saya berikan contoh ya Bapak Ibu. Contoh secara langsung ya. Secara langsung untuk pembagian kerja kepada bawahan atau unit kerja yang dibawa itu kata secara langsung ini maknanya begini Bapak Ibu. Secara simpel saya sederhanakan. Kalau misalkan unit kerja di bawahnya kerjakan hal ini, langsung kinerja atasannya tercapai. Sederhananya begitu Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak langsung, kalau unit kerja di bawahnya dia tidak kerjakan hal ini, tidak terlalu berdampak terhadap capaian kinerja atasan langsung. Lebih simpel bahasanya begini. Kalau langsung itu sistem kopas, ya, copy paste. Apa yang dikerjakan atasan, kita tinggal kaitkan ke bawahan sampai ke bawah lagi, ya. Kalau tidak langsung, yang di atasan misalnya kerjaannya lain, kita yang ingin dicapai di atasan tujuannya besar, misalnya tujuannya untuk kegiatan, tidak langsung, berarti faktor-faktor yang menentukan kegiatan itu jalan. Sederhananya Bapak Ibu, kalau dilihat di bagan sederhana ini, contoh pembagian aspek atau unsur. Contoh di sini survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian perangkat daerah.
Pegawai 1 diberikan instrumen pengukuran, ya. Jadi SKP-nya bicara instrumen pengukuran. Pegawai kedua diberikan teknis pengumpulan data. Kerjanya hanya teknis pengumpulan data itu saja. Pegawai ketiga kerjanya hanya penyusunan laporan hasil, ya. Saya rasa hal ini kan sudah sering kali kita lakukan, Bapak Ibu saudara-saudari. Hanya saja tidak didokumentasikan. Ya. Ini yang dikatakan pembagian secara langsung dengan pendekatan pembagian aspek atau unsur, ya. Kemudian kedua, pembagian wilayah kerja, ya. Contohnya di sini yang seringkali dilakukan di instansi, ya, pengelola kepegawaian sebagai contohnya, pembagian wilayah kerja pelayanan kepegawaian ASN perangkat daerah yang dilaksanakan oleh BKD dan BKPSDM atau BKPP dan sebagainya. Ada pegawai yang menjadi penghubung, ada pegawai yang stay di instansi. Jadi dibagi berdasarkan wilayah kerjanya. Kalau misalnya yang stay di instansi memastikan semua berkas diterima, ya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pelayanan diterima dari SKPD yang ada di wilayah. Penghubung memastikan segala berkas yang sudah diterima, ya, dari BKD yang kemudian diserahkan ke penghubung masuk ke kantor regional. Itu Probis. Bagaimana yang dulu sempat berjalan, ya. Kemudian pembagian beban kerja. Pembagian beban kerja ini kan simpelnya begini Bapak Ibu. Target 100, ya. Ditinggal dibagi, pegawai A dapat 50, pegawai B dapat 50 berdasarkan beban kerja. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu, ya. Ini artinya sistem Kopas. Kalau misalnya bawahannya tidak bikin, kinerja atasan kena langsung, ya. Ini kalau yang langsung, ya. Bagaimana kalau tidak langsung? Kalau tidak langsung itu dua pilihan, ya Bapak Ibu. Ada yang namanya pendekatan layanan, ada yang namanya output antara. Nah, contohnya di sini, ya. Kalau pendekatan layanan, produk yang dihasilkan contohnya di bagian promosi, mutasi, kenaikan pangkat, sebagainya. Contohnya, cari tahu produk yang dihasilkan, SK kenaikan pangkat, contohnya di daerah. Cari tahu target penerima layanan, PNS di wilayah kerja. Cari tahu masalah yang dialami sebelumnya, proses layanan kepegawaian lambat. Cari solusi terbaik, manusianya, pengembangan kompetensi, perlengkapan kerjanya, kita rubah jadi digital, prosesnya untuk mendukung agar semua itu bisa jalan, literasi digitalnya yang ditingkatkan. Artinya apa? SKP yang di bawahannya mungkin di pegawai A, di situ dia bilang, oh, yang di pegawai A bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi untuk mendukung ini, kegiatan ini. Kalau pegawai B tanggung jawabnya untuk toolsnya, sistem informasinya, coba cari jalan, cari solusi. Terus pegawai C prosesnya, literasi digital mungkin harus jalan di dinas-dinas ini bagaimana, ya. Itu tidak langsung. Jadi di bawah beda, tapi punya dampak ke atas. Itu layanan. Bagaimana output antara? Izin Bu Eka terkait output antara ini, saya rasa ini juga bagus. Kita bisa jadi sebagai untuk akomodir, ya. Kalau misalnya pegawai diberikan kerjaan namun di luar tupoksi, kita pakai antara saja, yaitu inisiatif strategis dari pimpinan, ya. Yaitu yang harus dilakukan, cari tahu produk yang ingin dihasilkan, upaya yang dapat dilakukan untuk mendukungnya. Jadi istilahnya begini, dari butir SKP jabatan pimpinan tinggi harus ada satu ekstra slot, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Harus ada satu ekstra. Itu bilang apa? Terlaksananya rencana inisiatif strategis dari pimpinan. Itu untuk apa? Kalau misalkan disuruh lakukan hal di luar dari tupoksinya atau berdasarkan pola penugasan, disuruh lakukan sesuatu untuk mendukung kinerjanya, berarti apa? Ada slotnya, kita bisa lapor kinerjanya ke situ, ya. Ada tempatnya untuk kita laporkan. Oke. Kemudian itu kan tadi isian SKP-nya. Bagaimana kalau tadi kan prestasi kerjanya, kalau bahasa dulunya kita bilang kinerjanya. Sekarang kita perilakunya bagaimana? Nah, kalau perilakunya, standar perilaku kinerja jabatan pimpinan tinggi, ya ada 3 pilihan Bapak Ibu yang bisa kita pakai. Kita mau pakai copy paste
bisa pakai standar kompetensi JPT yang tadi. Contohnya di sini, ya, kompetensi manajerial, ada deskripsinya, indikator kompetensinya, bisa pakai dari sini juga, ya. Kalau ekspektasi khusus pimpinan, kalau memang ini khusus hanya diberikan oleh pimpinan, ekspektasi ini bisa dituliskan juga. Digunakan apabila dirasa perlu. Jadi bukan berarti semua SKP jabatan pimpinan tinggi harus kasih masuk ekspektasi khusus apabila dibutuhkan saja. Ya. Kemudian ini langsung kita masuk sebelum lihat ke dalam aplikasinya bagaimana. Yang menjadi kendala kita di Papua satu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita hanya bikin SKP ketika mau naik pangkat. Itu masalahnya. Kita bukan bikin SKP secara rutin. Kalau kita lakukan secara rutin, gampang. Karena ketika kita pakai kinerja, yang harus kita pikirkan Bapak Ibu, saya rasa kalau Bapak Ibu bisa ada kertas di dekat situ, bisa buat catatan dulu. Untuk SKP jabatan pimpinan tinggi, bikin tabel sederhana seperti yang saya buat di sini Bapak Ibu. Nah, nomor, sasaran strategis, indikator kinerja, rencana aksi, eviden. Itu secara manual sederhananya untuk SKP jabatan pimpinan tinggi. Apa yang ingin jadi simpelnya? Kita buat nomor, misalnya nomor 1, sasaran strategis. Apa yang menjadi sasaran strategisnya? Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas, bla bla bla. Indikator kinerjanya, cakupan ketersediaan data kepegawaian daerah. Ini SKP tahunan sampai di sini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yang kita bilang berkas kenaikan pangkat untuk tahunannya sampai di sini Bapak Ibu. Ya. Sampai di sini. Ketika kita masuk ke dalam kinerja untuk kinerja bulanannya sebagai dasar manajemen kesejahteraan ASN dalam hal ini dasar pembayaran TPP dan sebagainya, kita berbicara di sini rencana aksinya. Ya. Kalau di Papua, mohon izin meneruskan kebijakan dari Direktorat Kinerja maupun kesepakatan kemarin pada saat pembukaan di Manado. Di Papua, ya, di Papua kita pakai periode triwulanan, jadi 3 bulanan untuk pelaporan kinerja ya. TW1, TW2, TW3, TW4 atau final. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sudah harus berpikir apa yang ingin saya lakukan di triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan keempat atau tahunan. Hasil inilah yang kemudian diupload menjadi eviden. Itu simpelnya. Yang perlu Bapak Ibu catat dan buat coretan ini saja Bapak Ibu. Untuk SKP JPT, sasaran strategisnya apa? Indikator kinerjanya apa? Apa yang akan saya lakukan dalam triwulanan? Evidennya bagaimana? Simpelnya seperti begitu. Hanya saja yang jadi masalah tadi kita menjelaskan dari mana bahan-bahannya kita bisa ambil ya. Oke, izin Bapak Ibu saya ingin sampaikan bagian terakhir sebelum saya ingin paparkan isi aplikasinya. Selalu akses JDIH ya, jaringan dokumentasi informasi hukum ya. Jadi tidak ada informasi yang tiada di sana, kita bisa ambil juga ya. Ini contohnya. Untuk uraian tugas ya, STOK dan sebagainya, kalau tidak ada aturan-aturan terkait bisa dari situ juga. Oke, izin Bapak Ibu mungkin saya hentikan untuk JPT sampai di sini. Dan kemudian saya akan buka kira-kira bagaimana sih praktek SKP-nya dimulai dari kantor regional. Overview-nya bagaimana ya. Izin Bapak Ibu. Saya tutup materinya, kemudian kita lanjut.
Ya, mohon izin Bapak Ibu, saya akan share screen ya. Saya akan share screen ya bentuk isian dari aplikasi e-kinerja. Ya, mohon izin Bapak Ibu Saudari sekalian, ini adalah contoh ya SKP bagaimana SKP pejabat struktural kita hubungkan dengan SKP jabatan pimpinan tinggi. Ini contoh kami di kantor regional, kebetulan di bidang pengembangan dan supervisi kepegawaian, kami coba mengonekan apa yang dilakukan oleh bidang PDSK terkonek dengan apa yang menjadi perjanjian kinerja kepala kantor. Contohnya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita lihat yang di tahun 2023. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa bentuk SKP di dalam e-kinerja adalah seperti begini Bapak Ibu, ya. Akan ada muncul dashboard ya, dashboard yang berbicara tentang periode SKP-nya, ya. Jadi setiap satu kali periode penilaian akan muncul seperti begini, ya. Kemudian yang harus Bapak Ibu saudara-saudari pastikan ya terkait Yunor, HR dan sebagainya yang disampaikan tadi itu. Data pribadi harus benar, data atasan harus benar, list pegawai unit kerja harus benar, list pegawai bawahan harus benar, serta klaim pimpinannya. Ya, ini yang harus dilakukan kalau sudah bisa login ke e-kinerja. Kalau sudah bisa login, hal pertama dipastikan atasannya sudah ada kelihatan, pegawai satu unit kerjanya sudah kelihatan. Terus yang terakhir, masalah klaim pimpinan, Bapak Ibu. Jangan salah masalah klaim pimpinan. E-kinerja ini, ketika Bapak Ibu tidak salah-salah, saya rasa pasti di Papua kan banyak yang akan tidak sabar. Saya sudah dapat akses masuk, saya punya MySAPK. Segera saya isi ekin saja. Klaim pimpinan, saya klaim saja. Tidak bisa Bapak Ibu. Jangan pernah klaim pimpinan sebelum Bapak Ibu punya kepala SKPD, klaim duluan. Kalau berani klaim sebelum ke SKPD, klaim duluan. Selesai. Aplikasi Bapak Ibu akan terit sebagai SKP jabatan pimpinan tinggi. Padahal Bapak Ibu adalah jabatan struktural. Ya, ini ingin saya sampaikan, ini teknis ya Bapak Ibu. Periksa profil, tapi pastikan Bapak Ibu klaimnya benar. Ya, kalau sebagai pimpinan SKPD belum klaim, tugasnya apa? Makanya harus dibuat dulu CPT-nya, ya. Jangan bawahan baru klaim pimpinan, nanti SKP-nya kacau Bapak Ibu ya di aplikasi. Kemudian untuk SKP-nya Bapak Ibu di sini ada detail, matriks, SKP bawahan dan penilaian, ya. Kalau detail SKP di sini Bapak Ibu, kita sebenarnya bisa lihat ya, Bapak Ibu, ini contoh nyata bagaimana penggunaan e-kinerja mengonekan yang di atas dengan yang di bawah, ya. Misalkan rencana hasil kerja terselenggaranya pembinaan pelayanan terhadap pengukuran indeks profesionalitas ASN. Rencana hasil kerja yang diintervensi adalah di perjanjian kinerjanya Bapak Kakandre, bahwa kita bilang terwujudnya instansi pemerintah yang profesional menerapkan manajemen ASN dengan indikator persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN. Kuantitasnya seperti begini Bapak Ibu ya. Ini kan panjang, nanti ada contoh yang lebih pendeknya Bapak Ibu ya. Ini contoh yang istilahnya yang panjang sekali penulisannya, ada contoh yang lebih simpel lagi ya. Yang Bapak Ibu harus pastikan ketika Bapak Ibu lihat dalam aplikasi seperti begini, berarti apa? Pimpinan tidak buat SKP JPT, bawahan tidak bisa buat SKP. Itu resikonya pakai aplikasi. Itu kok pakai apa kok? Ya, harus buat tahunannya, statusnya di sini sudah sampai persetujuan baru bisa buat. Ya. Oke. Lanjut lagi, ada satu bagian yang namanya matriks peran hasil. Matriks peran hasil ini yang tadi kita sampaikan Bapak Ibu. Secara langsung
Cascading langsung bagaimana? Cascading tidak langsung bagaimana? Itu semuanya masuk di matriks peran hasil ya. Nah, jadi contohnya seperti begini ya. Ini kalau ada unit kerja, ini kan sudah dibagi di sini Bapak Ibu. Semua yang ada menjadi matriks peran hasilnya bidang pengembangan, bidang kami, itu sudah bisa kelihatan. Yang dilakukan oleh pegawai di bidang pengembangan dan supervisi kepegawaian, itu terkonek. Saya lebih baik pakai punyanya saya saja Bapak Ibu. Ada di Jalan. sini contohnya ya, untuk overview-nya. Nah, Yang bertangan di bawah ini nama. contohnya di sini akan kelihatan namanya ya. Nah, rencana hasil kerja yang diintervensi dari pimpinan, contohnya rencana hasil kerja pertama, pola penugasan, yang saya lakukan adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pasca dilaksanakannya. Nah, terselenggaranya pembinaan, dukungan teknis terhadap pengukuran. Nah, terselenggaranya ini yang saya lakukan sebagai SKP saya Bapak Ibu. Jadi terkonek, pimpinan terkonek ke pimpinan lebih di atasnya, atasan kita pasti terkonek dengan kita juga. Itulah resiko ketika kita memakai SKP kinerja. Harus buat SKP tahunan, baru bisa buat SKP bulanan. Bagaimana SKP bulanannya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? SKP bulanannya pasti kita akan masuk yang namanya penilaian. Di dalam penilaian Bapak Ibu harus memperhatikan ya Bapak Ibu, ada yang namanya pelaksanaan, ada yang namanya pemantauan. Pelaksanaan ini artinya apa Bapak Ibu? Yang bersangkutan melaporkan kinerjanya, ya. Saya melaksanakan kinerja, rencana hasil kerja saya sudah selesai, rencana aksi saya untuk periode ini sudah selesai. Saya laporkan lewat mana? Lewat pelaksanaan kinerja. Bagaimana untuk pemantauan dan evaluasi? Saya sebagai pejabat struktural memeriksa, ya, menilai hasil kerja bawahan saya, pakainya pemantauan dan evaluasi, ya. Tapi ada satu hal Bapak Ibu Saudara-saudari yang harus kita perhatikan dan kita simak baik-baik, bahwa di dalam aplikasi ini batasnya harap diperhatikan ya pengisiannya. Kalau batasnya sudah lewat tidak akan bisa diisi ya. Jangan sampai Bapak Ibu nanti kalau sudah mulai pakai Ekin secara umum lewat batas tidak bisa input kinerja ya. Itu resikonya. Oke. Itu secara umum. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu izin bagian terakhir yaitu tim kerja. Nah, tim kerja ini untuk mengakomodir Bapak Ibu. Yang saya sering sampaikan, Permenpan 6 tidak berdiri sendiri. Permenpan 6 sama-sama dengan Permenpan 7. Ya. Permenpan 6 pengelolaan kinerja itu hanya bicara kertasnya saja. Hanya bicara aplikasi laporannya saja. Tapi proses untuk sampai ke 6, 7 dulu. Pola kerjanya dulu. Salah satu yang diakomodir dengan Permenpan 7 adalah tim kerja. Tim kerja lintas unit. Apabila sudah ada tim kerja, kita bisa pakai fitur ini. Fitur artinya begini. Contohnya, ada program prioritas, tiba-tiba kami disuruh eksekusi, tapi banyak orang dari beda-beda unit kerja. Pakailah fitur ini. Tim kerja, ya. Izin Bapak Ibu, ini untuk di tataran struktural. Sisa 2 menit lagi, tapi mungkin sudah sedikit lagi, ya. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ini gambaran umumnya. Nanti setelah pelaksanaan coaching perdana ini, mohon maaf Bapak Ibu, saya akan kirimkan materinya dalam bentuk video. Ada juga kebetulan tutorialnya bisa Bapak Ibu pelajari. Dan kemudian semoga saja kalau ada yang ingin didiskusikan, ingin dibahas bersama lagi nanti, jangan lupa yang sudah mendaftar di coaching klinik, itu sudah dibekali dengan fitur untuk masuk ke grup WhatsApp ya. Nanti ada grup WhatsApp untuk konsultasi ataupun forum ya, forum koordinasi terkait kinerja. Itu jangan lupa untuk masuk. Kalau yang belum nanti bisa masuk. Jadi saya akan kirim. Mungkin di sini saya langsung sambil munculkan saja di chat ya. Ya. Hah?
Yang Ada yang suara bocor. Ya, mohon izin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, semua materi dan link presensi akan saya distribusikan satu kali di dalam grup. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang hadir yang belum sempat masuk, kita masuk satu kali. Saya ada kirim undangan di situ. Saya berharap dengan adanya grup ini ya bisa membantu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk kita lebih dekat lagi koordinasinya. Kalau ada apa-apa nanti bisa lewat grup ini saja. Mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah pembukaan pertama kami dari bidang pengembangan supervisi kepegawaian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan Bapak Ibu, kami juga mohon maaf banyak dari kami juga sementara menjalankan tugas, namun tidak menutup atau mengurangi semangat ya Bapak Ibu. Paling timur kan istilahnya matahari yang terbit duluan, jadi selalu terdepan ya Bapak Ibu, tetap semangat. Jadi saya tetap tanggapi apa yang menjadi masalah Bapak Ibu sekalian, problematika kita selama ini sebagai solusi. Jadi problem bukan buat kita tertinggal, tapi problem itu buat kita lebih lincah dari sebelumnya. Ya, izin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apabila ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan, mungkin saya berikan waktu kesempatan sekitar 15 menit ya Bapak Ibu. Mohon maaf juga, ini karena sudah lewat jam ini ya, jam makan siang, ini jam-jam kritis juga ini. Ya, izin Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan sebelum saya end meeting di hari ini? Iya, selamat siang Pak Jo. Siap. Iya, izin dari Inspektorat Provinsi Pak Jo. Terima kasih sebelumnya untuk materi di hari ini. Ah, sedikit membuka wawasan terkait kinerja, namun ada yang ingin saya tanyakan terkait jabatan fungsional di Inspektorat. Kalau melihat dari struktur organisasi, fungsional itu kan dia langsung ke inspektur koordinasinya. Jadi dia tidak di bawah Irban. Nah, yang saya mau tanyakan di sini untuk SKP-nya fungsional itu auditor maupun P2UPD itu apa ya istilahnya nyantolnya kemana begitu untuk mereka punya SKP. Nah, terus yang kedua, sekarang status pejabat sekretaris dan Irban sementara masih PLT. Nah, saya coba buka di e-kinerja itu di daftar list pegawai, mereka masih statusnya itu pelaksana. Jadi mohon petunjuk Pak Jo untuk yang PLT-PLT ini seperti apa. Mungkin itu saja dulu, terima kasih.
Terima kasih Bu, pertanyaannya sangat super. Ya, ini sudah kendala kita di Papua ya Bu. Mungkin yang sederhananya Bu, ya terkait indikator SKP jabatan fungsional, nyantolnya kemana nih Bu? Kalau fungsional, kita kembali ke Iya, itu saja Bu, aturan struktur organisasi, kan ada bagian peta jabatan. Nah, kan di situ kelihatan di peta jabatan, ini iya. ke siapa garis koordinasinya. Kalau fungsional kan rata-rata langsung ke kepala ya. Kalau untuk SKP-nya juga sama Bu. Jadi indikator yang dimasukkan sebagai sasaran apa? Sasaran strategis ya, atau rencana hasil kerja yang diintervensi dari pimpinan, pakai indikatornya yang tadi Ibu sampaikan, kepala unitnya biasanya. Jadi kita tidak, contoh sederhananya di kantor regional, yang dipakai oleh jabatan fungsional di kantor regional rata-rata yang diintervensi itu PK-nya pakai kepala kantor. Jadi bukan Oh, lari ke bidangnya ya, langsung sesuai dengan yang digambar dalam peta jabatan, Ibu. iya. Nah, itu Oh, berarti pertama. langsung ke inspektor ya, Iya, inspekturnya ya. langsung ke inspektur sesuai dengan peta jabatannya. Ya, Kita izin Bu, jabatan. ada Baik. lagi. Ini yang terkait status JPT namun pelaksana. Itu nanti ada terminnya, Bu. Itu termin yang teknis aplikasi. Jadi di dalam e-kinerja, kenapa harus PLT dibuatkan fitur khususnya? Bagaimana kita mau menilai bawahan atau terjadinya kayak tadi Ibu bilang, artinya kami di inspektorat korban karena pimpinan kami ini tidak ada ini. Semua PLT bagaimana datanya mau dimasukkan? Bisa, Bu. Izin, eh, Pak Jo, Hmm? untuk JPT inspektur itu sudah definitif. Hmm. Tetapi untuk yang sekretaris dengan Irban itu PLT. Ya, ya. Betul, Bu. Ini sama, Bu, untuk kasus yang seperti begini, Bu. Artinya pejabat strukturalnya bermasalah ya. Belum Ya, definitif, masih PLT. definitif. Ya, Itu bisa, Bu. Harap dikoordinasikan nanti dengan admin kinerja Provinsi Papua, dalam hal ini Pak Donald Mirino ya. Nanti bisa disampaikan ke BKD Provinsi. Kami minta untuk pegawai kami atas nama Pak Sekretaris kami ditambahkan sebagai PLT sehingga kami bisa menyusun. Itu bisa, Bu. Kewenangan untuk, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, beranjak dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu di direktorat, saya ingin sampaikan bahwa yang khusus untuk PLT bisa bisa jadi penilai, bisa juga membuat SKP. Hanya saja Bu, izin saya tambah keterangan, SKP-nya jadi dua ya Bu, untuk yang menduduki jabatan PLT. Ya, definitifnya dibuat, ya. Setelah itu dibuat pula ketika yang bersangkutan PLT-nya. Ya, kenapa yang PLT-nya juga harus dibuat? Kalau dia tidak buat SKP PLT-nya, kasihan Bu, yang di bawahnya gak bisa buat Bu. Iya. oh jadi nanti setelah didefinitifkan dia buat SKP lagi begitu, dibuatkan Izin SKP Bu, lagi. satu kali Bu. Jadi di dalam kinerjanya yang tadi saya tunjukkan Bu, ada 2 periode kan Bu. Ah, 2 periode punyanya Pak Kabit itu kan ada periode 2022, periode 2023. Kalau Ya. kalau dia ada menduduki 2 jabatan ya, di situ bisa muncul juga dua. Jabatan PLT-nya sendiri, jabatan definitifnya sendiri. Kenapa harus buat PLT-nya, Hmm. Bu? Kalau ndak buat, Bu, yang di bawahnya nggak bisa dinilai. Dasar aturannya apa, Bu? Ada di Permen PAN 6 ya, di dalam aturan terkait juga dikatakan di situ. Adalah pejabat penilai yang diberikan ya. Diberikan kewenangan untuk menilai minimal setara pengawas. Itu ada catatannya. Itu yang kemarin sering jadi Hmm. pertanyaan, siapa yang nilai saya, siapa yang nilai saya? Itu kan sering jadi Nah, pertanyaan. Oke, izin oke Bu, berarti mungkin saran saya langsung Bu mm, konkret kepada Ibu dan juga peserta lainnya yang hadir. Langkah pertama yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian, data ya, data yang dari dinas-dinas yang ada hadir di forum Vikon kita yang luar biasa di hari ini. Saya ingin sampaikan, jangan lupa masing-masing dinas data semua, user MySAPK semua pegawai dalam dinas tersebut atau unit kerja harus, karena nanti kalau tidak ada user MySAPK tidak bisa masuk ke Ekin. Itu yang pertama. Baru kita mulai pikir strategi untuk bikin SKP-nya. Jadi pertama harus ada jalan masuknya dulu.
Kedua, Bu, tadi pakai opsi saja yang ada yang tadi. Jadi jangan berkecil hati. Saya rasa kalau di daerah banyak juga berkecil hati karena kami tidak ada bahan ini bagaimana mau buat. Tidak usah berkecil hati. Kita mulai dengan yang ada saja sudah. Jangan menyerah. Itu Ya. saja. Bu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bu atau dari peserta lain ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin Pak nanti bisa di-share di apa pesan untuk nomor HP-nya Pak Donald. Mungkin Ya. biar bisa kita langsung koordinasi nanti dengan Pak Donaldnya terkait dengan yang jabatan PLT tadi. Nah, terus mungkin nanti di eh, grup WhatsApp mungkin kami bisa screenshot Renstra terkait dengan isu strategis tadi, kinerja sasaran strategis. Mungkin dari situ Pak Jo bisa tolong bantu. Nah, karena saya coba lihat di situ eh, masih kurang ini ya, kurang detail gitu. Kayak dia langsung tidak ada meningkatnya apa, tercapainya apa gitu, terselenggara tidak. Dia langsung mungkin kami agak kesulitan di eh, apa namanya kalimatnya begitu, penyusunan kalimatnya kalau saya pribadi. Jadi mungkin nanti di grup WhatsApp mungkin kita bisa screenshot registranya baru Pak Jo bisa tolong bantu kami untuk apa namanya Oh, oh izin Bu, untuk saya baru ininya ya. saya baru sadar ini Bu. Setelah lihat ini Mm-mm. screenshotnya, Bibit. Oh, Ibu dari Papua Tengah. Astagfirullah. Salah Bu. Yang saya maksudkan ini Bu. Kalau Papua Tengah itu nanti dengan ini Bu. Pak Kabit kinerjanya Pak Edoa ya. Tidak salah beliau. Mereka yang pegang ekinnya. Oh langsung dengan Pak Edo ya di BKPSDM Betul. provinsi. Iya, betul. Oh, oke siap-siap. Berarti tidak usah dengan Pak Donald ya. Iya, kalau Pak Donald Provinsi Papua Bu, salah saya. Mohon Oh, maaf. saya pikir orang Kanrek, Regano 9. Oke, oke. Siap, Pak Jo. Kami selalu koordinasi dengan teman-teman di BKPSDM Provinsi Papua Tengah. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Nah, saudara sekalian. Masih ada yang mau tanya lagi? Karena ini sudah saya makin kritis jamnya. Izin Kakak Jo, Ya. saya melanjut dari Kak Vita, Inspektorat Papua Tengah. Saya Sari dari Setda Papua Tengah. Kalau untuk kami Papua Tengah, kami kan baru BOB baru ya. Istilahnya misalnya kalau kayak kami Sekda oke sudah definitif, tapi asisten kami masih asisten 3 ya atasnya Biro Umum, kami masih PLT. Kepala Biro juga masih PLT dan semua kabak dan kasubag yang ada di Biro kami, Biro Umum itu semua masih PLT. Kira-kira jabatan definitifnya apa ya? Oh, jabatan Mungkin bisa. definitif. Iya, Izin, pelaksana itu atau maksudnya bagaimana, Bu? tadi kan SKP-nya dibilang dibuat dua kan, Mm-mm. SKP SKP definitif dan SKP PLT. Mm-mm. Oke, kalau untuk asisten beliau kami kan beliau juga PLT, Mm-mm. asisten 3, kepala biro, kabak di biro umum dan kasubag di biro umum semuanya PLT. Nah, jabatan definitifnya itu apa? Pelaksana atau apa gitu? Ini dia, Bu. Ini yang soal jabatan definitif, kita merujuk kepada jabatan yang ada di dalam basis data CASN BKN, ya. Jadi ini yang kemarin saya sering sampaikan juga, Bu Sari. Terima kasih, pertanyaan luar biasa. Terus ini sampaikan begini, kita di Papua bukan berbicara ketika yang bersangkutan dia di mana, dia sementara menjabat sebagai apa. Yang kita bicarakan, makanya tadi Bu saya sampaikan, semua pegang user My ASN bukan My SAPK, salah. Sama ke bawah-bawah My SAPK ya. Harus ada My ASN. Karena kalau masing-masing pegang user My ASN, dia tahu posisi dia dalam jabatannya di dalam database itu apa. Kita sekarang di Papua harus lebih lebih jeli terkait itu. Kak, itu yang jadi masalah besar, masalah besar. Nanti kan ditanya, jabatan kalau kalau saya buat SKP PLT berarti definitif saya apa? Definitifnya yang terbaca di dalam basis data di My ASN. Oke. Karena izin Bu, kinerja pakai SSO Single Sign-On System. Jadi satu login yang sama bisa masuk ke Ekin, bisa pakai juga masuk di berbagai fitur yang ada di aplikasi dari BKN. Iya.
Oke, terima kasih Kak Jo. Maaf, saya bertanya karena saya juga baru di kepegawaian, baru beberapa bulan sebelumnya saya dari kelembagaan Sunda, saya banyak bertanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Masih ada lagi Bapak Ibu, kakak-kakak yang mau tanya? Atau semua sudah mau ini? Gas ke makan siang. Kalau masih malu-malu hati tidak apa-apa sudah. Nanti masuk ke dalam grup saja. Nanti saya kirim ada beberapa tutorial juga sempat sudah dibuat dari beberapa saat lalu. Namun diharapkan saya mohon Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir di forum kali ini kita saling bantu. Kalau informasi yang disampaikan juga disebarkan juga kepada semua ASN agar jangan terlambat. Tantangan terbesar kita besok bukan PNS saja yang buat SKP Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. P3K juga buat SKP. Karena P3K atas dasar dia buat SKP itu kontraknya lanjut atau putus. Itu ditentukan juga dari situ, ya. Terus jangan lupa Bapak Ibu saudara-saudari nanti baca-baca bocoran itu, bocoran Undang-Undang Nomor 20 2023, Undang-Undang terbaru tentang ASN ya. Di situ sudah diatur juga bahwa ketika tidak berkinerja, tidak bisa membuahkan hasil, ya hasil kerja berarti apa? Bisa diberhentikan. Ya, itu salah satu kita bicara skema reward atau penghargaan ya dan ganjaran dari tidak berkinerja ya. Kira-kira demikian, apakah ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Kalau tidak nanti bahannya saya kirim saja ke dalam grup. Saya pikir lebih baik satu kali forum baik ini kita buat langsung grup saja secara umum. Jadi semua terkait SKP kita gabung saja rame-rame di satu grup supaya lebih baik. Kalau ada apa-apa koordinasi lebih cepat ya. Ini izin Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin di sini di dalam forum ini ada dua grup ya Bapak Ibu dari yang tadi dikategorikan oleh Bapak Kakandrek. Pertama, sesuai sebagaimana tertera dalam surat ya, pengelola kepegawaian, pengelola kepegawaian pada non kepegawaian dan PNS umum. Jadi nanti grup ini juga untuk PNS umum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ya. Jadi ini terbuka forum umum ya. Karena kami juga tahu bahwa besok ini Ekin ini memang berat sekali nanti. Tapi ya tidak menutup kemungkinan semua bisa. Yang penting kita ada niat belajar ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ini adik Joe terlalu banyak bicara. Tapi itu sudah kita punya masalah di Papua. Banyak hal yang harus diselesaikan. Jangan ambil masalah sebagai yang bikin kepala sakit. Kasihan ibu dari inspektorat supaya pegang kepala. Tapi jadikan masalah itu untuk kita belajar ya. Oke, ini ada, oh ya, semua sudah. Tapi ini semua malu-malu kucing jadi aduh. Ini tutup, Vicon ditutup semua ini aduh. Cuma ibu, ini cuma ibu Eka, ibu Rafita dan ibu Sari saja yang kelihatan. Izin, mohon izin menyampaikan, Bu Eka ada yang mau ditambahkan mungkin? Selamat siang Bapak Ibu, suara saya bisa diterima dengan baik? Selamat Kedengaran siang, Bu Bu, Eka, bisa. jelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah kita ikuti bersama coaching klinik yang tadi dibawakan oleh Adik Jo. Ada beberapa poin yang mungkin saya ingin garis bawahi bahwa penyusunan SKP ini mudah. Eh, Bapak Ibu tinggal menyiapkan bahan dukung untuk pengisian SKP. Yang pertama tadi adalah POK, SOTK-nya, dan DPA-nya gitu ya. Kalau misalnya tidak ada perjanjian kinerja, Bapak Ibu tinggal pindahkan saja, tinggal copy paste saja tadi ya. Jadi semudah itu. Nanti untuk penurunan matriks peran hasilnya baru kita bisa diskusikan. Bisa nanti Adik Jo tolong diberikan contoh-contoh eh, cara kalimat-kalimatnya. Kemarin saya sudah kirim ya bahan-bahan paparannya untuk contoh-contoh, itu boleh disebar, silakan, bebas digunakan. Pada intinya adalah kita coba terjun langsung terlebih dahulu gitu. Jadi kalau tadi baru pada tataran teoritis gitu, mungkin membuminya belum ya. Kita nanti sama-sama ya kita buka untuk aplikasinya. Jadi Bapak Ibu bisa praktek langsung.
jangan khawatir terkait ini redaksionalnya saya isi apa. Yang pertama ini kenal dulu. Kenal aja dulu. Kenal sudah bagus. Salah nggak apa-apa, yang penting kenal. Lalu langkah kedua, Bapak Ibu bisa. Salah nggak apa-apa, yang penting bisa. Yang ketiga, baru kita sempurnakan. Jadi jangan langsung, saya mau isi yang sempurna. Nggak perlu seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau anak kecil aja kan dia dari merangkak dulu, baru berjalan, baru bisa lari gitu. Jadi jangan tujuannya langsung lari. Tujuannya merangkak dulu. Jadi kita yang penting buka aplikasinya, kita isi terlebih dahulu. Itu aja yang dari saya, Bapak Ibu. Kami siap terbuka. Untuk redaksional sendiri bisa disederhanakan. Jadi harapan kami itu lebih ke arah output atau hasil. Hasilnya apa? Jadi bisa dikesampingkan terkait apa namanya? Jika ada eh, fungsi-fungsi yang sebenarnya itu adalah fungsi melekat gitu ya. Fungsi melekat itu tidak dijadikan SKP. Yang dijadikan SKP adalah output atau hasil yang Bapak Ibu bisa jalankan selama setahun itu. Karena nanti pada saat evaluasi yang diminta itu bukan fungsi koordinasinya atau fungsi manajerial yang melekat di pegawai atau di JPT, tapi yang diminta adalah hasilnya. Demikian Bapak Ibu, mungkin Jo kita buat coaching klinik yang berikutnya sehingga kita bisa praktek buka aplikasinya. Nanti Bapak Ibu juga bisa buka aplikasinya masing-masing. Kita ambil salah satu contoh saja. Kita contohkan ada satu daerah yang kita bantu untuk jadikan contoh. Itu dari saya Bapak Ibu tetap semangat bahwa penyusunan SKP ini mudah. Kalau ada kendala, kita jajaki bersama kendalanya, jadi tidak perlu langsung ciut terlebih dahulu, tapi kita jajaki bersama kendalanya. Demikian dari saya, Bapak Ibu, semoga kita bisa bertemu pada coaching klinik berikutnya yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eka. Jatuhnya sih Kak sih. Ya karena izin, mohon maaf Bapak Ibu Saudara-saudari kalau penyampaian terlalu kencang, kami mewakili generasi milenial juga pengen lari kencang tapi harus menyesuaikan. Jadi melanjutkan redaksi yang disampaikan oleh Ibu Eka, berpikir global namun bertindak lokal. Ya mohon maaf, saya tadi sempat banyak menyinggung tupoksi Kementerian Dalam Negeri, terutama pemerintah daerah. Bukan ingin menggurui, bukan merasa lebih, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tapi mencoba mendaratkan konsep ke lingkup pemerintah daerah. Semoga hanya pengenalan singkat itu bisa berguna Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kami mohon izin menyampaikan juga Bu Eka, Bapak Ibu Saudara-saudari peserta sekalian, coaching klinik berdasarkan surat yang disampaikan minimal dalam 1 minggu kita akan 1 kali vikon. Jadi setiap minggu pasti akan ada 1 hari untuk vikon setiap minggu. Nah, sedangkan pelaksananya secara online maupun offline bisa ya. Online melalui vikon ya. Nanti mengisi daftar hadir akan disebarkan ulang lagi. Kemudian secara offline bisa datang ke unit kami di PTSP ya. Melalui PTSP Kantor Regional 9 ya, unit pelayanan terpadu 1 pintu. Nanti di situ ada tim, Bapak Ibu mohon maaf, ini tim kami juga sementara dengan kesibukannya masing-masing. Izin Kak Eka, dari tim dari pusat maupun kantor regional, ingin menginfokan juga Bapak Ibu, kami juga kemarin, ini tim secara resmi ya Bapak Ibu, karena sudah di SK-kan. Jadi memang timnya dari Direktorat Kinerja dan juga dari Direktorat PPSI ASN ya, kantor pusat bersama dengan bidang pengembangan dan supervisi dan juga bidang informasi kepegawaian. Jadi kami ada tim kami. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jangan merasa rendah diri. Kayak tadi Kak bilang, jangan merasa saya tidak mampu. Kita kan semua belajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga belajar dari apa yang dialami Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa. Mohon maaf kalau ada salah kata. Atau ada pernyataan yang kurang menyenangkan di hati saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu. Saya Sionten Graharongga Masa Isakindo mohon diri.
dari forum ini. Begitu juga menyampaikan pamit pada Kak Eka. Terima kasih. Direktorat sudah ada bersama-sama dengan kami berjuang untuk Papua. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik. Shalom. Terima Ya. kasih Terima Bapak kasih Ibu. Pak Jo. Selamat siang. Sampai Terima jumpa. kasih Pak Ibu Eka. Thank you.